Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Parepare. Sekarang ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran PAI. Saya juga merupakan anggota dari klaster 2 yang judul makalahnya itu berjudul Pengembangan Media PAI tentang Pemilihan dan Penggunaan Media. Oke, baik, selanjutnya adapun rumusan masalah dari hasil makalah kelompok kami, yaitu yang pertama bagaimana bentuk pemilihan media pembelajaran. Yang kedua itu apa saja kriteria pemilihan dalam media pembelajaran. Dan yang ketiga itu bagaimana penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran itu sendiri. Oke, langsung saja kita melangkah ke rumusan masalah yang pertama, yaitu media pada dasarnya adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dengan kata lain, media adalah perantara antara guru dan siswanya dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini, maka guru harus bisa memilih media mana yang baik untuk siswanya. Dasar-dasar pertimbangan pemilihan media itu ada beberapa. Antara lain, merasa sudah akrab dengan media tersebut, merasa media bisa berbuat lebih baik dari apa yang dilakukannya, misalnya untuk menarik minat baik dari segi guru ke siswa atau siswa ke guru. Dan yang terakhir itu untuk memberi gambaran yang konkret bagi anak didik. Jadi dasarnya pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Selanjutnya kita beralih ke rumusan masalah yang kedua, yaitu kriteria dalam memilih media. Kriteria pemilihan media itu harus dikembangkan dengan tujuan yang diinginkan, kondisi dan keterbatasan dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat karakteristik media yang bersangkutan. Nah, seperti telah diuraikan, kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Untuk itu ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media. Yang pertama itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari 2-3 ranah, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Dan yang kedua itu tepat untuk mendukung si pelajar yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Media yang berbeda agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif. Media harus selaras dengan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan mental siswa. Kita beralih yang ketiga, yaitu praktis, luas, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Yang keempat itu guru terampil menggunakannya. Ini merupakan salah satu kriteria utama apapun media itu. Guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan pemanfaatan media amat ditentukan oleh guru yang menggunakannya. Dan yang kelima itu pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Dan yang terakhir itu mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotografi harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih sebuah media untuk digunakan guru dalam mengajar, yaitu yang pertama objektivitas, yang kedua program pengajaran, yang ketiga itu sasaran program, keempat situasi dan kondisi, dan yang terakhir itu kualitas teknik. Nah, sekarang kita beralih ke rumusan masalah yang ketiga, yaitu penggunaan media pembelajaran.
Media pembelajaran yang akan dibahas tersebut akan mengikuti taksonomi Lessing DKK, yaitu dari bukunya 1992, yaitu media berbasis manusia, guru, instruktur, tutor, kegiatan kelompok, dan lain-lainnya. Media berbasis cetakan atau buku, lembaran lapis, buku kerja atau latihan. Media berbasis visual yaitu grafik, peta, buku film, bingkai, dan atau slide. Media berbasis audio visual yaitu video dan film. Dan media berbasis komputer yaitu video interaktif. Baik, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu media yang digunakan dalam penggunaan media pembelajaran. Yang pertama itu media berbasis manusia. Media berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Salah satu yang terkenal adalah gaya tutorial Socrates. Yang kedua itu media berbasis cetakan. Materi pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Teks berbasis cetakan menurut 6 elemen yang perlu diperhatikan pada saat merancang, yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong. Selanjutnya itu media berbasis visual. Media berbasis visual atau image atau perumpamaan memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Kenapa? Media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi, dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Selanjutnya itu media berbasis audio visual. Media visual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Kenapa? Salah satu pekerjaan penting yang perlu dalam media audio visual adalah penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan, dan penelitian. Dan yang terakhir itu adalah media berbasis komputer. Komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan latihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed Instruction. Itulah tadi beberapa pembahasan pemaparan materi dari makalah kelompok klaster 2. Saya kira cukup dari saya, Husnul Khatimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.